Perang Rusia-Ukraina telah meninggikan harga minyak internasional ke rekor tertinggi untuk 14 tahun, mendorong kenaikan harga bahan baku dan pangan. Menurut statistik DGBAS, CPI mencatat kenaikan tahunan 2,36% pada Februari, tetap melampaui garis peringatan tekanan inflasi. Sedangkan CPI 17 barang kebutuhan sehari-hari adalah 3,17%. 这个月鸡蛋涨29.1%，是近35个月，也就是108年2月以来最高。 Meski tekanan inflasi dari impor cukup besar, ekspor Taiwan berprestasi gemilang. Ekspor Februari mencatat peningkatan berturut-turut 20 bulan mencapai 37,45 miliar dolar Amerika. Meski ada pengaruh perang Rusia-Ukraina, Kementerian Keuangan optimistis investasi di industri semikonduktor akan meneruskan pertumbuhan ekspor dua bilangan pada kuartal pertama 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tanggal 8 resmi mengumumkan larangan impor minyak dan sumber energi lainnya dari Rusia. Is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. The decision today is not without cost here at home. Since Putin began his military buildup on Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. Inggris menyusul dengan mengumumkan penghentian impor minyak sebelum akhir tahun dan mencari pemasok lain untuk memenuhi impor minyak Rusia sebanyak 8% dari kebutuhan minyak Inggris. Sementara itu, Uni Eropa mengumumkan program pemangkasan 2/3 impor gas alam Rusia pada tahun ini dan sepenuhnya menghentikan ketergantungan sebelum 2030. Sebelumnya, Rusia mengingatkan bahwa larangan impor minyak Rusia akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi ekonomi global dan mengancam untuk menutup pipa gas utama ke Jerman. Kekhawatiran investor sempat meninggikan harga minyak Brent menjadi $139 Amerika per barel, tertinggi dalam 14 tahun. Rusia adalah negara pemroduksi minyak terbesar ketiga di dunia. Serangkaian sanksi dari Eropa dan Amerika diperkirakan selanjutnya mengasingkan ekonominya. Ditjen Imigrasi NIA menangkap seorang warga Vietnam bermarga Wu yang terlibat mengoperasikan jasa pengiriman dan penukaran uang ilegal melalui warung makannya di kota Nan Tho. Pejabat menemukan uang tunai dan dokumen pengiriman uang berjumlah besar, mensinyalir bahwa wanita tersebut mengoperasikan pengiriman dan penukaran uang bagi pekerja migran sekampung, menjanjikan kurs penukaran lebih menguntungkan dan layanan rahasia dengan ongkos 50 hingga ratusan dolar Taiwan. Juga ditemukan tersangka mengoperasikan pengiriman uang melalui rekening bank kerabat di Vietnam, dengan demikian mengelak jeda nilai tukar dan biaya pengiriman. Antara Juli dan Desember tahun lalu, nilai pengiriman uang mencapai 130,69 juta dolar Taiwan dan keuntungan tersangka diperkirakan 11,37 juta dolar. 利用这个比银行比较低的价差，然后来吸引乡亲从事这个地下汇兑的行为，从中赚取优渥的手续费。 Tersangka telah melanggar peraturan UU Perbankan perihal pengiriman dan penukaran uang, bisa dihukum penjara 3-10 tahun dan didenda 10 hingga 200 juta dolar Taiwan. NIA juga menyerukan warga untuk menggunakan jasa pengiriman uang di bank agar lebih terjamin. 9 Maret, Taiwan melaporkan 3 kasus lokal COVID-19. Semuanya berkaitan dengan kluster Tur Kaohsiung dan juga 74 kasus dari luar negeri. Hari yang sama, Pemkot Kaohsiung meluncurkan peredaran kupon belanja $300 bagi semua warga distrik Shichin sebagai upaya memulihkan pariwisata Kaohsiung. Serangkaian kegiatan direncanakan digelar setiap minggu oleh Departemen Pariwisata hingga akhir Agustus, sementara wisman yang datang melalui bus tertunjuk atau kapal feri akan mendapatkan kupon $100, kalau bermalam di Shichin akan mendapatkan ekstra $200. Di lain pihak, Taoyuan juga meluncurkan 4 program wisata dan memulihkan acara festival belanja. Menargetkan konsumsi melalui kupon belanja gelombang terakhir, berharap industri pariwisata bisa secepatnya bangkit kembali.